1, 2, 3 tes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wattabi'ina wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini, di hari yang ketiga, kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita di program Mulazamah Ramadan, di mana kita membahas satu kitab yang terkait dengan ilmu hadis, yaitu Mustalahul Hadis, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka tentu kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kedua, kita sudah masuk pada pembahasan terkait dengan pembagian khobar atau pembagian hadis berdasarkan metode penukilannya. Ya, kita sudah bahas pembagian hadis berdasarkan metode penukilannya. Ada berapa rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa kita murojaah terlebih dahulu, ya, di mana alhamdulillah kita di pertemuan pertama sudah membahas tentang keutamaan mempelajari hadis Nabi. Kemudian kita juga sudah jelaskan terkait dengan muqaddimah yang dituliskan oleh penulis rahimahullahu taala, dimulai dengan basmalah, di mana setidaknya ada 4 alasan kenapa para ulama dahulu memulai muqaddimahnya dengan memulai dengan basmalah. Kemudian kita juga sudah membahas muqaddimah terkait dengan makna al-huda, makna dinul haq, kemudian tujuan daripada diturunkannya Al-Quran, dan juga adanya hadis Nabi SAW. Kemudian kita juga sudah jelaskan apa itu mustalahul hadis, ya, apa faidahnya. Kemudian kita juga sudah jelaskan apa itu hadis, apa itu khobar, apa itu athar, dan juga hadis qudsi, beserta perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Maka kita murojaah pelajaran yang lalu yang berkaitan dengan pembagian khabar. Taib. Seperti biasa, kita tutup buku dan catatan kita untuk memurojaah pelajaran kita. Taib, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa hadis itu berdasarkan dengan metode penukilannya itu dibagi menjadi 2. Ada yang bisa menyebutkan? Taib. Amam. Mutawatir dan hadis ahad. Ada hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Taib. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu hadis mutawatir. Nah, man? Yang belum? Apa itu hadis mutawatir? Nah, mutawatir itu rawinya banyak. Disandarkan panjang. Contohnya apa?
kami melihat, kami mendengar. Nah, itu hadis mutawatir, ya. Dan mustahil jumlah yang banyak tersebut akan berdusta. Nah, baik. Kemudian kita sudah jelaskan bahwa mutawatir dibagi menjadi dua. Ada yang bisa menyebutkan? Mutawatir dibagi menjadi dua. Ayo. Mumtaz. Mutawatir itu ada dua, mutawatir secara redaksi makna dan mutawatir hanya secara makna. Baik. Ada yang bisa bantu menyebutkan satu contoh hadis yang redaksi dan maknanya sama. Mutawatir lafdhan wa ma'nan. Ayo. Mumtaz. Hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak rawi, ya. Semuanya lafaz dan redaksinya sama. Ada berapa rawi disebutkan yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat? Lebih daripada 60. Termasuk diantaranya siapa? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mumtaz, Masya Allah. Taib. Adapun mutawatir yang maknanya saja, maknanya sama secara global, tapi redaksinya berbeda. Contohnya hadis-hadis yang berbicara tentang apa? Siapa yang bisa sebutkan? Ayo. Naam. Naam, Masya Allah. Di antara hadis-hadis yang dia mutawatir tapi makna, itu adalah hadis-hadis misalkan tentang keutamaan membangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Kemudian hadis tentang syafaat, hadis tentang haud, telaga Nabi. Kemudian hadis tentang ru'yatullah, melihat Allah. Kemudian hadis apa? Tadi mashul khufain. Ini hadis-hadis mutawatir secara makna. Baik. Kemarin sudah kita jelaskan hadis mutawatir ini berfaedah apa? Artinya apakah boleh diamalkan atau tidak? Mutawatir wajib diamalkan. Mutawatir wajib diamalkan, ya. Dan dia yufidul ilm, berarti mengandung keyakinan. Kalau sudah yakin mutawatir tidak perlu lagi diteliti. Karena hadisnya apa? Mutawatir. Sebagaimana Al-Qur'an mutawatir, tidak perlu lagi apa diteliti, tidak perlu lagi dilihat, ya, akan kesohihannya. Baik. Itu yang pertama, pembagian hadis berdasarkan apa? Penukilannya. Ada dua, mutawatir dan ahad. Mutawatir sudah kita jelaskan. Sekarang ahad. Apa yang dimaksud dengan hadis ahad? Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, selain mutawatir. Hadis ahad, hadis selain mutawatir. Mumtaz. Baik. Hadis mutawatir dibagi menjadi berapa? 3. Ada yang bisa menyebutkan? Baik, yang belum. Nah. Masyhur, aziz, gharib. Apa perbedaan dari 3 ini? Masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang lebih, 2 orang lebih, tapi tidak sampai dengan derajat mutawatir. Mumtaz. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 rawi atau lebih tapi tidak sampai batasan mutawatir. Nah, yang kedua? Mumtaz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi. Naam. Gharib. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Baik, ada yang bisa menyebutkan satu contoh hadis masyhur? Hadis masyhur yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih tapi belum sampai hadis mutawatir. Nah. Ayo. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik, Bamril. Naam. Kemudian contoh hadis aziz, masyhur. Ayo. Masya Allah, sahih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kemudian yang paling mudah hadis gharib. Ayo. Innamal a'malu binniyat. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Baik, innamal a'malu binniyat, ini hadis yang diriwayatkan oleh 1 sahabat
pada setiap tobaqah, ya, sahabat satu, tabi'in satu, tabi'ut tabi'in satu, dan lainnya satu. Taib. Kemudian setelah kita mengetahui hadis apa? Ahad. Hadis ahad itu ada berapa tadi? 3. Ada yang masyhur, aziz, gharib. Nah, kemudian itu kalau dari sisi pembagian hadis ahad. Nah, sebagaimana kita sampaikan kemarin, apakah hadis ahad ini bisa diamalkan atau tidak? Bisa. Semuanya seperti mutawatir bisa. Maka di sini kita butuh tahu hadis ahad itu punya tingkatan, punya derajat. Nah, kemarin sudah kita sebutkan, hadis ahad itu ada berapa? Secara pembagian berdasarkan derajat 5. Man yadhkur? Naam. Sahih lidatihi li ghairihi. Hasan lidatihi, hasan li ghairihi. Satu lagi? Dhaif. Masyaallah. Barakallahu fik. Kemarin sudah kita jelaskan berapa? 1, yaitu hadis sahih lidatihi. Man yadhkur? Ayo. Naam, diriwayatkan oleh rawi yang adil. Naam. Hafalannya sempurna, sanadnya bersambung, selamat dari syudud, selamat dari ilah. Masya Allah. Berarti syaratnya ada berapa? 5. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada yang bisa menyebutkan satu contoh hadis sahih lidatihi? Nggak ada lagi selain beliau? Ayo. Nah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Kemarin sudah kita sebutkan ada 3 cara untuk kita bisa mengetahui ini hadis sahih atau bukan. Mudahnya untuk mengetahui ini hadis sahih dengan 3 cara. Lupa kalau yang ini kayaknya. Oh, Masya Allah, Pak Amril. 1, dengan kitab. Kitabnya harus kitab yang melazimkan hadis sahih. Yang melazimkan hadis sahih seperti Bukhari, Muslim. Yang kedua, nas dari imam hadis. Ya, ditegaskan oleh imam hadis yang bisa mensahihkan, tidak mutasahih. Sahih, mumtaz. Yang ketiga, diteliti lewat mentakhrij riwayat. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Pak Amril, fadhal. Nah, nanti yang lain insyaallah nyusul ya. Bisa. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Selesai kita pada sahih lidatihi. Sahih? Nah, berarti kita masuk kepada yang berapa? Yang kedua. Sekarang kita sekali lagi masih pada pembicaraan tentang pembagian hadis ahad secara apa? Derajat. Kan tadi tidak semua hadis ahad itu bisa dijadikan hujjah. Walaupun sekali lagi kalau kita bicara secara umum hadis ahad boleh dijadikan hujjah atau tidak? Boleh, termasuk masalah akidah, gitu kan ya? Sepakat ya? Termasuk masalah akidah. Tetapi karena ada pembagian hadis ahad secara apa? Secara kedudukan, maka nanti ada hadis yang sahih lidatihi, sahih li ghairihi, hasan lidatihi, kemudian ya, hasan li ghairihi, dan hadis yang dhaif. Begitu kan? Nah, maka kita masuk kepada pembagian yang kedua, yaitu apa? Hadis sahih li ghairihi. Nah, kalau kita bicara secara kedudukan, secara derajat, jelas ya. Paling tinggi tadi apa? Sahih lidatihi, li ghairihi, hasan lidatihi, hasan li ghairihi, satu lagi dhaif. Sepakat semua? Oke. Nah, maka kita masuk kepada hadis sahih li ghairihi. Nah, man qa? Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala الثاني والصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعددت طرقه مثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتع علينا إبلا بقلائس من قلائس الصدقة إلى محلها فكان يأخذ البعير فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة فقد رواه أحمد
min tariqi Muhammad bin Ishaq wa rawahu al-Baihaqi min tariqi Amr bin Syu'aib wa kullu wahidin min at-tariqain bin firadihi hasan fa bimajmu'ihima yasirul hadisu sahihan li ghairi. Baik. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui definisi hadis sahih, maka kita masuk kepada definisi apa? Hadis sahih li ghairi. Maka hadis sahih li ghairi itu adalah al-hasan li dzatihi idza ta'addadat turuquh. Hadis sahih li ghairi itu adalah hadis hasan li dzatihi. Nah, nanti yang jadi pertanyaan, Ustaz, hasan li dzatihi apa? Nah, setelah ini kita jelaskan. Jadi hadis sahih li ghairi itu adalah hadis hasan li dzatihi yang memiliki jalur yang banyak. Jadi sebetulnya ini hadis ya derajatnya apa? Hasan li dzatihi. Tapi karena hadis hasan li dzatihi ini banyak jalannya, maka yang awalnya tadi hasan li dzatihi karena jumlahnya banyak, maka menjadi sahih li ghairi. Jelas? Saya ulang. Hadis hasan li dzatihi itu hadis sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan li dzatihi yang datang dengan banyak jalan atau jalurnya itu banyak. Nah, maka kita lihat contohnya supaya memahamkan kita tentang hadis sahih li ghairihi. Jadi sahih li ghairi itu asalnya adalah hadis apa? Hasan li dzatihi. Tapi karena dia jalannya banyak, maka berkumpul menjadi satu. Maka naik derajatnya menjadi sahih. Awalnya hadisnya hasan, tapi karena banyak maka menjadi hadis yang sahih. Tapi sahihnya tidak li dzatihi, tapi sahihnya li ghairihi. Kenapa? Karena ada satu syarat nanti yang tidak terpenuhi dari hadis sahih li dzatihi. Bisa dipahami dulu sampai sini? Bisa dipahami? Baik. Mari kita lihat contohnya supaya kita lebih paham. Misaluhu hadis Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Yaitu hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujahhiza jaishan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Amr ibn As Abdullah ibn Amr ibn As untuk mempersiapkan pasukan untuk berperang. Jadi Nabi menyuruh Abdullah ibn Amr ibn As untuk apa? Menyiapkan pasukan untuk berperang. Fanafidatil ibil. Ternyata untanya kurang. Ya, unta yang digunakan untuk berperang jumlahnya kurang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibta' alaina ibilan biqalaisa min qalaisi shadaqati ila mahalliha." Kata Nabi, belilah unta dengan unta-unta yang muda dari hasil zakat hingga zakat tersebut diberikan. Fakana yakhudul ba'ira bil ba'iraini. Kemudian dia mengambil satu ekor unta dengan 2 dan 3 ekor unta. Ya bil ba'iraini was thalatha. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di sini hadis ini faqad rawahu Ahmad min tariqi Muhammad bin Ishaq. Ini hadis ya, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Ahmad dari jalannya Muhammad bin Ishaq. Ya, hadis ini yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalannya Muhammad bin Ishaq. Kemudian Imam Baihaqi meriwayatkan hadis yang sama, tapi jalannya berbeda. Dari siapa? Amr ibn Syu'aib. Saya ulang, hadisnya sama tentang ibta alaina ibilan biqalaisi min qalaisi shadaqati ila mahalliha. Ini hadisnya sama. Yang satu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalannya siapa? Muhammad ibn Ishaq. Yang satu dikeluarkan oleh Baihaqi, tapi jalannya dari siapa? Amr ibn Syu'aib. Sehingga masing-masing punya jalan sendiri, betul? Imam Ahmad punya jalan sendiri, Baihaqi punya jalan sendiri. Wa kullun wahidin minat tariqaini bin firadihi hasan. Sejatinya nih masing-masing hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu hadisnya hasan li dzatihi, yang riwayatnya Baihaqi juga hasan li dzatihi. Tapi karena ini banyak jalan-jalan yang lain lebih dari satu, maka karena banyaknya ini menjadi apa?
sahih li ghairihi. Fahimtum? Jelas? Jadi sekali lagi, hasan li ghairihi itu adalah sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan li dzatihi yang punya banyak jalan, berkumpul saling menguatkan sehingga menjadi derajatnya naik menjadi apa? Sahih. Karena derajat sahih dengan hasan lebih tinggi mana? Sahih. Walaupun dia hasan li dzatihi, dengan sahih li ghairihi menjadi lebih tinggi. Nah, ini awalnya hasan, ini hasan, datang jalan yang banyak, maka naik derajatnya menjadi apa? Sahih. Jelas? Wa innama summiya sahihan li ghairi. Kenapa dikatakan sahih li ghairi? Sahih karena sebab yang lain, gitu kan ya? Li'annahu law nudhira ila kulli tariqin bin firadin lam yablugh rubbat as-sihhah. Karena ini kalau satu-satu, ya ini riwayatnya siapa tadi? Ahmad. Maka statusnya apa? Hasan li dzatihi. Kemudian riwayatnya Baihaqi sendiri, sejatinya apa statusnya? Hasan li dzatihi. Karena riwayat Ahmad dan riwayat Baihaqi berkumpul menjadi satu, maka naik hasan li dzatihi menjadi sahih li ghairihi. Fahimtum? Mumtaz. Baik. Berarti sudah berapa kita? 2. Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Baik. Berarti secara singkat siapa yang bisa menyebutkan perbedaan sahih li dzatihi dengan sahih li ghairihi? Apa perbedaannya? Apa perbedaan sahih li ghairihi sama li dzatihi? Sama-sama sahih atau tidak? Sama-sama sahih. Tapi bedanya apa? Ada syarat yang tidak terpenuhi pada hadis sahih li dzatihi. Itulah namanya hadis hasan li dzatihi. Kan gitu kan? Nah, karena hasan li dzatihi berkumpul maka naik menjadi sahih li ghairihi. Nah, supaya lebih memahami lagi, masuklah kita pada pembagian yang ketiga, hasan li dzatihi. Nah, ini kan kita bilang kan, hadis sahih li ghairihi itu hasan li dzatihi yang apa? Datang memiliki jalur yang banyak. Lalu apa hasan li dzatihi? Naam. Iqra. Ats-tsalits wal hasanu li dzatihi ma rawahu adlun khafifud dabt bisanadin muttasil wa salima minasyududi wal illatil qadihah. Baik. Nah, ini lebih mudah lagi untuk kita memahami hadis sahih li ghairi, bahwa hadis hasan li dzati itu sama dengan hadis sahih li dzatihi, hanya kurang pada satu syarat. Apa itu? Lihat, ma rawahu adlun, diriwayatkan oleh rawi yang adil. Ini syarat hadis apa? Sahih li dzatihi, betul? Taib. Khafifud dhabti. Nah, bedanya hasan itu, hadis derajatnya dari sahih menjadi hasan itu dikarenakan sebab yang kedua ini, bahwasanya rawinya itu hafalannya kurang sempurna. Kalau sempurna berarti apa? Sahih li dzatihi. Kalau kurang sempurna, turun jadi hasan. Nah, berarti pertanyaan saya, rawi hadis yang menukil hadis mempengaruhi status hadis tidak? Nah, inilah yang kita pelajari mustalahul hadis. Jadi mustalahul hadis itu berbicara tentang masalah rawi hadis. Rawi hadis bisa mempengaruhi status hadis. Makanya Imam Bukhari dan Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis sahih yang tadi memenuhi syarat hadis sahih. Berarti semua hadis yang ada di sahih Bukhari dan sahih Muslim, rawi-rawinya apa? Sempurna hafalannya. Kan gitu kan ya? Taib. Bisanadin muttasil, sama dengan sahih li dzatihi, sama sahih li dzatihi? Sama. Dia harus sanadnya tersambung, wasalima minasyududi wal illah, selamat dari syad dan juga illah yang buruk. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu. Adil itu apa? Tamu dobat itu apa? Khafifud dobat itu apa? Syad itu apa? Illah itu apa? Nah, nanti setelah beres doif baru kita bahas itu. Jelas di sini? Baik, coba siapa yang bisa mengulang tanpa lihat buku perbedaan sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, wa hasan li dzatihi. Nah, silakan Pak. Sahih li dzatihi itu memenuhi 5 syarat apa saja? Adil, dobat, hanya sekedar dobat atau tamamu dobat? Tam dobat, kemudian
Bersambung sanadnya? Selamat sajdat ilah. Kalau Hasan kalau sahih li ghairihi itu adalah hasan li zatihi yang riwayatnya banyak jalan. Hasan li dzatihi itu sendiri hasan li zatihi adalah dia memenuhi 5 syarat tapi syarat yang bobotnya itu kurang, hafalannya kurang. Jadi lihat ma'asyiral muslimin, ketika seorang rawi hafalannya itu berkurang, itu akan mempengaruhi status hadis. Itu akan mempengaruhi status hadis. Jelas? Oleh karena lihat di sini, nam Iqra. Walaysa bainahu wa bainas sahihi lidatihi farqun siwastirati tamamid dhabti fis sahih fal hasanu dunahu. Naam. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam miftahus salati tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Baik. Wa min Naam. Wa min madhan wa min madhannil hasan ma rawahu Abu Dawud munfaridan bih qalahu Ibnu Shallah. Baik. Lihat di sini, falaisa bainahu wa bainas sahihi lidatihi farqun. Memang enggak ada perbedaan antara hadis hasan lidatihi dengan sahih lidatihi kecuali pada satu syarat tadi. Kalau hadis sahih lidatihi harus sempurna hafalannya, tapi kalau hasan lidatihi apa? Kurang sempurna hafalan rawinya. Maka yang harusnya dia sahih lidatihi, maka turun derajatnya menjadi apa? Hasan lidatihi. Gitu kan? Apa contohnya? Contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci salat adalah bersuci. Yang mengharamkan salat dari perbuatan di luar salat adalah takbir. Ketika kita takbir Allahu Akbar, maka enggak boleh kita bicara di luar daripada bacaan salat. Maka enggak boleh ketika orang takbir Allahu Akbar, kemudian tiba-tiba handphonenya berdering, kemudian dia ambil handphonenya, kemudian dia angkat, kemudian bilang, halo ya, anda lagi salat dulu, nanti anda matikan dulu, kemudian dimatikan, batal salatnya. Enggak boleh. Itu perkataan di luar salat. Kemudian kapan mulai halalnya? Ketika kita mulai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka boleh kita mengucapkan bacaan di luar salat. Nah, hadis ini ikhwatal Islam wa ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk hadis apa? Hasan lidatihi, yang mana rawi-rawi hadisnya ada yang tidak sempurna hafalannya, sedikit khafifud dhabt, sedikit kurang hafalannya. Maka menjadikan status yang awalnya sahih lidatihi, maka turun derajatnya menjadi apa? Hasan lidatihi. Kemudian dijelaskan di sini, wa min madhanil hasan, diduga kuat hadis-hadis hasan itu biasanya cirinya adalah ma rawahu Abu Daud munfaridan. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud secara tersendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Shallah di dalam kitabnya Ulumul Hadis. Baik. 3 ini sudah kita pahami? Sudah ya? Maka masuk kepada yang keempat. Semua yakin sudah paham? Kita tidak akan berpindah kepada pembahasan sebelum semuanya sudah paham. Baik. Sahih lidatihi, sahih li ghairihi, hasan lidatihi. Berarti bawahnya lagi hasan li ghairihi. Nah, hasan li ghairihi itu adalah Iqra. Ar-rabi' wal hasanu li ghairihi. Ad-dha'ifu idza ta'addadat turukuhu ala wajhin yajbur ba'daha ba'dahu bihaytsu la yakunu fiha kadzdzab wala muttahamun bil kadzib. Nah, mithaluhu hadisu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lima yaruddahuma hatta yasmaha bihima wajahahu akhrajahu at-Tirmidzi qala fi Bulughil Maram wa lahu syawahidu inda Abi Dawud wa ghairihi wa majmu'uha yaqdi bi annahu hadisu hasan wa inna ma summiya hasan li ghairihi li annahu law nudira ila kulli tariqin bin firadihi lam yablugh rutbatal husn falamma nudira ila majmu'i turukihi qawiya hatta balaghaha. Baik, mumtaz. Tapi ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang masuk yang keempat, hasan li ghairihi. Nah, hasan li ghairihi itu adalah hadis yang dhaif. Idza ta'addadat turukuhu,
yang mana dia memiliki jalur yang banyak. Nah, kalau tadi apa? Sahih li ghairihi itu ketika hasan li dzatihi jalurnya banyak. Nah, sekarang kalau hasan li ghairihi hadisnya apa? Dhaif sebenarnya. Tapi karena dia punya banyak jalan. Seperti tadi, ini hadis dhaif, ini hadis dhaif. Tapi karena banyak jalan, akhirnya berkumpul, naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, makanya berarti boleh diamalkan atau tidak? Masih boleh. Kecuali nanti yang dhaif. Gitu kan? Nah, dhaif pun ternyata masih boleh diamalkan pada fadhailul amal, nanti akan kita jelaskan syarat-syaratnya. Baik. Saya ulang, hasan li ghairihi adalah hadis yang dhaif yang datang dari banyak jalan. Artinya dia memiliki jalur yang banyak, ala wajhin yajburu ba'duha ba'dha, yang mana satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ya, ini pulpen lemah, ini pensil lemah. Ya, tapi mereka bergabung jadi satu, maka menjadi kuat. Ya, kalau kita punya satu sapu lidi, ada kotoran, satu sapu lidi bisa membersihkan kotoran yang besar, atau usah kotoran batu, kerikil. Ya, kemudian antum punya apa? Sapu lidi, kita bersihkan, patah nggak? Patah nggak lidinya? Untuk supaya batu kerikil ini disingkirkan, dia menyingkirkan sendiri, kuat nggak? Nggak. Maka dikumpulkan lidi-lidi tadi menjadi sapu lidi, maka sapu lidi bisa apa? Menyingkirkan apa? Batu kerikil. Nah, kurang lebih begitu gambarannya. Bahwasannya hasan lidatihi itu hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, berkumpul akhirnya jadi hasan lidatihi. Ya. Tapi ada syaratnya, bihaitsu la yakunu fiha kadzdzab. Syaratnya di hadis dhaif tersebut enggak boleh ada pendusta. Kadzdzab itu betul-betul pendusta, banyak bohongnya. Ya. Maka ini nanti kalau sudah ada hadis dhaif, kemudian banyak pendustanya, maka menjadi syadidud dha'af. Dhaifnya udah enggak ketolong bahasanya. Ya. Sudah hadisnya lemah, rawi-rawinya itu apa? Para pendusta-pendusta sudah tidak terpenuhi misalkan 5 syarat hadis yang sahih, tambah rawi-rawinya para pendusta, udah. Maka yang seperti ini nggak boleh diamalkan, nggak bisa dijadikan hujjah. Yang kedua, wala muttahamun bil kadzib, dan yang meriwayatkan hadis di hadis yang dhaif itu bukan orang-orang yang tertuduh dengan kedustaan. Pendusta nggak boleh, dituduh dusta pun, tertuduh pun tidak boleh. Betul-betul apa? Orang yang tidak berdusta. Lihat, sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa beratnya persyaratan dalam sebuah hadis untuk bisa dijadikan sebuah hujjah, sebuah dalil yang boleh kita amalkan. Ya kan? Nggak boleh ada rawinya pendusta, nggak boleh. Ya. Sering bohong. Makanya kemarin saya ceritakan kan, para ulama tidak mau mengambil hadis dari orang yang membohongi binatang sekalipun. Dia ambil pasir, ya supaya untanya makan, seakan-akan lagi ngasih apa? Makanan, padahal yang dia taburkan adalah apa? Pasir. Mereka nggak mau ngambil. Apalagi orang para pendusta. Jadi sekali lagi, berarti hasan lidzatihi adalah hadis-hadis yang dhaif yang banyak dari jalurnya, memiliki banyak jalur. Lihat di sini contohnya. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Nah, Iqra. Udah ya, dibaca ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat kedua tangannya ketika beliau berdoa, tidaklah beliau mengembalikan tangannya kecuali beliau mengusap kedua wajahnya. Makanya sering kita lihat kan, terutama di Indonesia, orang habis sholat, habis doa diusap kan wajahnya kan? Ada dalilnya enggak? Nah, ini dalilnya. Sebetulnya hadisnya apa? Dhaif. Tapi karena hadis ini punya banyak jalur, maka naik derajatnya jadi hasan lidzatihi. Boleh diamalkan enggak? Hasan li ghairihi. Boleh diamalkan enggak? Boleh. Nah, makanya di sini nanti terjadi khilaf di antara para ulama. Bagi mereka yang mengatakan ini tidak boleh diamalkan karena mereka menganggap ini tidak naik derajatnya. Bisa dipahami? Nah, di sinilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, derajat sebuah hadis akan menentukan amalan tersebut boleh diamalkan atau tidak, gitu kan? Makanya kita sering dapatkan orang setelah berdoa
apa? Mengusap wajah. Nah, hadis ini sebetulnya dhaif, lemah, tapi karena dia punya banyak jalur menguatkan sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ya kan? Maka lihat di sini qala fi bulughil maram sebagaimana disebutkan dalam kitab Bulughul Maram walahu syawahid inda Abi Daud wa ghairihi. Hadis ini punya penguat dari jalur-jalur inda Abi Daud dan yang lainnya sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, kenapa disebut hasan li ghairihi? Wa inna ma summiya hasanan li ghairihi li'annahu law nudhira ila kulli tariqin bin firadihi lam yablugh rutbatal hasan. Karena hadis ini kalau kita lihat jalurnya satu-satu, sebetulnya ini hadis apa? Hadis apa? Kuat atau lemah? Lemah. Kalau kita lihat cuma satu-satu, ini hadis lemah. Ini hadis lemah. Kalau satu-satu, tapi karena ini lemah berkumpul menjadi kuat, tapi tidak sampai derajat sahih, hanya sampai derajat apa? Hasan li ghairihi. Fahimtum? Jelas? Baik. Satu lagi hadis dhaif. Nah, iqra. Al-khamis wad dhaif ma khala an syurutis sahih wal hasan. Mithaluhu hadisu ihtarisu minan nasi bisu'idh dhon wa min madhannid dhaif man farada bihil Uqayli aw Ibnu Adi aw al-Khatibul Baghdadi aw Ibnu Asakir fi tarikhihi aw Dailami fi Musnadil Firdaus aw At-Tirmidzi al-Hakim fi Nawadiril Usul wa huwa ghairu sahibis sunan aw al-Hakim wa Ibnu Jarud fi ta'rikhihima. Baik. Maka kita masuk kepada bagian yang kelima, hadis dhaif. Lebih gampang lagi, hadis dhaif itu adalah setiap hadis yang tidak terpenuhi syarat sahih dan hasan. Berarti hadis dhaif itu satu, tidak diriwayatkan oleh rawi yang adil. Kedua, tidak diriwayatkan oleh rawi yang kuat maupun yang kurang kuat hafalannya. Berarti betul-betul lemah hafalannya, kan gitu kan? Kemudian sanadnya tidak bersambung, tidak selamat dari syudzud dan tidak selamat dari illah. Berarti itu hadis apa? Dhaif. Jadi hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun syarat hadis hasan. Bisa dipahami? Taib. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan 5 definisi tadi tanpa melihat buku? Dengan bahasa sendiri. Nah, masya Allah. Taib. Wahid. La min ta'rif hadis sahih li dzatihi li ghairihi hasan wa hasan li dzatihi. Taib. Yang lain? Ayo. Taib. Mumtaz. Hasan hadis sahih li dzatihi. Hadis yang memenuhi 5 syarat. Apa saja 5 syaratnya? Rawinya harus adil. Naam. Hafalannya sempurna. Sanadnya bersambung. Mumtaz. Selamat dari syudzud dan selamat dari illah. Masya Allah. Ini hadis apa? Sahih li dzatihi. Paling kuat. Naam. Yang kedua? Sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu apa? Masya Allah. Sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan li dzatihi, tapi dia datang dari jalur yang sangat banyak atau memiliki banyak jalur. Naam. Yang ketiga, hasan li dzatihi. Apa itu hasan li dzatihi? Naam. Hasan li dzatihi itu adalah hadis sahih li dzatihi yang tidak terpenuhi satu syarat, yaitu hafalan rawinya kurang sempurna. Naam. Kemudian hasan li ghairihi sebetulnya hadis dhaif yang memiliki jalur yang banyak. Kemudian berkumpul jadi naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Satu lagi hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Masya Allah. Nah, Masya Allah. Fahimtum? Bisa dipahami? Masya Allah. Mudah? Mudah insya Allah ya?
Nah, besok ditanya lagi insya Allah bisa. Baik, berarti kita sudah selesai pada pembagian hadis ahad menurut apa? Tingkatannya. Kita ulang, hadis dibagi menjadi, khobar itu dibagi menjadi sesuai dengan penukilannya dibagi menjadi dua, mutawatir, ahad. Mutawatir sudah jelas, hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang tidak mungkin mereka berdusta, ya, dan disandarkan kepada suatu yang panca indera kita. Kemudian hadis ahad itu ada berapa? 3, masyhur, aziz, gharib, ya kan? Kemudian hadis ahad itu secara derajat, secara tingkatan ada berapa? 5, sahih lidatihi, sahih li ghairihi, hasan lidatihi, hasan li ghairihi, dhaif, dan masing-masing sudah kita sebutkan definisinya. Kemudian di sini wa min madhanid dhaif, ya, yang diduga kuat biasanya hadis-hadis dhaif itu adalah man farada bihi al-Uqaili, yaitu hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh al-Uqaili ataupun Ibnu Adi ataupun Khatibul Baghdadi, Ibnu Asakir, dan yang lainnya yang disebutkan di dalam kitab ini. Taib. Pertanyaannya, berarti dari 5 hadis ini semuanya boleh diamalkan? Boleh dijadikan hujjah? Nah, kecuali dhaif. Tapi dhaif pun boleh diamalkan pada fadhailul a'mal. Nanti setelah ini akan kita jelaskan. Jadi ikhwata Islam wa ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah, secara derajat hadis tadi, maka yang paling tertinggi adalah sahih lidatihi, sahih li ghairihi, hasan lidatihi, hasan li ghairihi, dan itu semua bisa diamalkan, ya. Namun hadis dhaif sebetulnya tidak bisa ada 2 pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, para ulama mengatakan tidak bisa diamalkan pada semua keadaan, baik itu pada fadhailul a'mal atau selain fadhailul a'mal, nggak boleh diamalkan. Pokoknya dhaif nggak boleh. Kemudian pendapat yang kedua, dhaif hanya boleh diamalkan pada fadhailul a'mal dengan syarat. Kita nanti akan sebutkan. Nah, saya tambahkan satu faidah. Alasan kenapa hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan, ya, karena ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya tufidu akhbarul ahad siwa dhaif. Tadi, ya, semua hadis ahad, yang tadi hadis ahad baik itu hadisnya itu masyhur, aziz atau gharib, apakah dia itu hadisnya sahih lidatihi, li ghairihi, hasan lidatihi atau hasan li ghairihi, semuanya itu memiliki faidah, kecuali hadis apa tadi? Dhaif. Nah, pertanyaannya, kenapa hadis dhaif tidak boleh diamalkan? 1, karena hadis dhaif itu mendatangkan sangkaan yang lemah. Jadi yufidul dhon, bukan yufidul ilm. Jadi kalau bahasa hadisnya, kalau yufidul ilmi, ya, yufidul ilma, itu berarti mengandung keyakinan, berfaedah keyakinan, langsung diamalkan. Tapi kalau dhon, persangkaan itu apa? Lemah biasanya. Bisa benar, bisa salah. Namanya kita nyangka. Ya. Si fulan sekarang badannya kurus ya. Jangan-jangan dia diet. Itu yang persangka kan. Bisa jadi persangkaan kita benar dia diet, atau jangan-jangan memang bukan diet, ternyata dia sakit, badannya kurus, kan gitu kan? Itu persangkaan kan? Persangkaan itu bisa benar, bisa salah. Maka hadis dhaif itu mendatangkan persangkaan. Maka dalam agama kita mengamalkan sesuatu yang berupa persangka yang bukan bisa diyakini kepastiannya, maka itu terlarang. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Dalam surah Yusuf kata Allah, sesungguhnya sangka itu sedikit pun tidak bisa mengalahkan kebenaran. Jadi kita nggak boleh mengamalkan sesuatu yang dasarnya apa? Persangkaan. Walaupun persangkaan bisa jadi apa? Benar. Tapi karena ini dhaif ini, ya tadi sudah rawinya nggak adil, hafalannya sangat lemah, tidak bersambung sanadnya, ada syadnya, ada ilahnya, ya sudah, persangkaannya lebih kuat kepada apa? Nggak diterima, kan gitu kan? Maka nggak boleh kita amalkan hadis-hadis yang dhaif. Nggak boleh kita menjadikan hujjah pada hadis-hadis yang dhaif, ya. Dan hadis yang dhaif itu sangat banyak. Makanya saya bawa satu kitab namanya
kitab Al-Manarul Munif fi Tashih wa Tad'if. Ini yang ditulis oleh ya seorang ulama, ya, di antaranya ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim kalau tidak salah. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, beliau menuliskan kaidah-kaidah kapan sebuah hadis itu dikatakan dhaif dan kapan hadis itu dikatakan maudhu. Bahkan di sini nanti disebutkan ada hadis-hadis palsu yang enggak usah kita teliti. Tadi kan gini, di antara cara kita meneliti hadis sahih hadis itu dhaif, salah satunya dengan apa? Mentakhrij, meneliti kan? Ada hadis-hadis tanpa diteliti bisa ketahuan ini pasti hadisnya dhaif ini atau hadisnya bahkan palsu. Contoh, saya kasih contoh. Biasanya contoh hadis-hadis yang dhaif atau bahkan palsu itu biasanya dia menyebutkan sebuah amalan dengan pahala yang sangat besar. Misal gini, barang siapa yang sholat malam di malam Jumat misalkan, maka dia akan mendapatkan pahala 1000 bidadari misalkan. Atau dia akan mendapatkan misalkan kekayaan seisi apa ya misalkan. Pokoknya terlalu berlebihan dalam menyebutkan sebuah pahala. Itu biasanya ciri-ciri hadis sahih dan dhaif. Itu kalau tanpa kita meneliti. Tapi tentu untuk memastikan ini sahih atau tidak, tetap harus diteliti atau dengan 3 cara yang sudah kita sebutkan. Bisa difahami? Contoh lagi, biasanya hadis-hadis yang dhaif atau palsu itu adalah hadis-hadis yang biasanya ada faktor-faktor yang lain. Makanya nanti di sini disebutkan, ya. Contohnya adalah misalkan hadis yang palsu itu biasanya berkaitan dengan keutamaan Ali ibn Abi Thalib. Dan siapa yang memalsukan hadis ini? Orang-orang Syiah. Bahkan dikatakan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Khalili fi Kitabi Al-Irsyad, dia mengatakan wada'atir rafidatu fi fadaili Ali radhiyallahu an wa ahlil baiti nahwa 300,000 hadis. Orang Syiah, orang Rafidhah itu memalsukan hadis, buat hadis palsu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, kurang lebih 300.000 hadis. Dia buat hadis palsu. Ketahuan nggak? Ketahuan. Atau biasanya hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis palsu itu suka aneh-aneh. Contoh nih, karena sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa di antara motivasi orang bikin hadis palsu ada motivasi dunia. Misal dia jual terong, ini benar, saya bukan bercanda. Ada orang jual terong, kemudian dia buat hadis, barang siapa yang makan terong maka badannya akan menjadi kuat. Nah, udah itu pasti hadisnya palsu tuh. Makanya kan kita tahu sempat tersebar rame, viral, barang siapa minum, barang siapa yang meninggal kemudian masih ada sisa kopinya di tenggorokannya, kan begitu-begitu kan? Itu memang ada faktor-faktor, nanti dijelaskan di sini semua. Faktor-faktor kenapa orang bikin hadis palsu atau hadis yang lemah. Karena memang ada motivasi-motivasi dunia. Mungkin tukang garam bikin hadis juga, barang siapa yang makan garam banyak maka itu seperti itu. Dan itu memang terjadi. Bayangkan orang Syiah bikin 300.000 hadis berbicara tentang keutamaan Ali dan juga Ahlul Bait. Kenapa? Karena kita tahu orang-orang Syiah sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib dan juga Ahlul Bait. Gitu kan? Nah, ini contoh nanti disebutkan tentang hadis-hadis yang dhaif. Jadi kita bisa mengetahui hadis dhaif itu dengan 3 cara yang sudah disebutkan, yaitu kita dapatkan di kitab yang melazimkan ya sahih seperti Bukhari dan Muslim, atau seorang imam yang menegaskan bahwasanya ini adalah hadis yang sahih, ya, yang bukan imam yang tasahul. Yang ketiga adalah dengan mentakhrij. Nah, itu kan ada takhrij itu tadi. Ada metode-metode tanpa takhrij udah ketahuan ini biasanya hadisnya udah nggak benar nih. Gitu. Bahkan misalkan gini, barang siapa yang tawaf di sekitar Ka'bah 1000 kali, ya bayangkan, kan padahal tahu berapa kali? 7 kali, udah bisa ketahuan ini pasti hadisnya palsu nih. Betul, itu ada. Ya. Misalkan hadis tentang keutamaan makan jahe, minum jahe, ada Pak. Betul. Nah, itu biasanya udah ketahuan ini hadis palsu nih. Nah, gitu. Jadi ada cara-cara yang memang secara tanpa kita teliti bisa ketahuan. Nah, tapi untuk dipastikan tetap harus dengan 3 cara tadi. Bisa dipahami? Jelas? Nah, di sini dijelaskan di kitab Al-Manarul Munif fi Sahihi wa Ad-Dhaif. Baik. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi alasan pertama. Kenapa hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan? Karena hadis dhaif itu mendatangkan sangkaan yang lemah. Allah mengatakan tadi inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Kemudian Nabi juga mengatakan iyyakum wadhann fa inna dhanna akdzabal hadits. Hati-hatilah kalian terhadap prasangka. Karena sesungguhnya
ya prasangka itu lebih dekat kepada dusta. Ya, iyakumadzan fa inna dzan akdzabal hadits, atau sesungguhnya persangkaan itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, ya, bahwa ini bagi mereka yang tidak, bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya hadis dhaif nggak boleh diamalkan sekalipun dalam fadhailul a'mal. Ya, walaupun wallahu ta'ala alam pendapat yang kuat itu boleh hadis sahih, bahwa hadis yang dhaif boleh dilakukan pada fadhailul a'mal dengan syarat yang nanti akan kita sebutkan. Yang kedua, mereka mengatakan hadis dhaif itu masih meragukan apakah itu sabda Nabi atau bukan sabda Nabi. Gitu kan? Ketika hadis dhaif, makanya ketika ada orang mengatakan, kenapa sih hadis dhaif nggak boleh diamalkan gitu? Karena hadis dhaif itu meragukan kita, ini hadis dari Nabi atau bukan. Maka prinsip seorang mukmin adalah apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Makanya lihat di sini ma'asyiral muslimin, di mana seorang muslim itu harus hati-hati dalam melakukan amal. Kalau ada orang mengatakan, ribet amat sih, gitu kan? Ya udahlah, selama itu perkataannya Nabi amalkan aja, mau dhaif mau enggak, ya enggak bisa. Dhaif itu lemah. Lemah itu berarti persangkanya bisa jadi ini bukan Nabi yang mengatakan. Kalau bukan Nabi yang mengatakan, terancam dengan hadis yang kita sebutkan. Apa? Man kadzaba alayya, siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah dia tempat duduknya dari neraka, gitu kan? Nah, makanya ini alasan yang kedua. Alasan pertama, dhaif itu apa? Persangkaannya lemah. Yang kedua, dhaif itu meragukan, ini perkataan Nabi atau bukan. Dan kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Nah, pertanyaannya berikutnya, apakah tadi fadhailul a'mal boleh diamalkan? Nah, maka kita baca terlebih dahulu, lihat tufidu akhbar. Naam. Ad-dal wa tufidu akhbarul ahadi siwad dhaif. Awalan adh-dhann wa huwa rujhanu sihhati nisbatiha ila man nukilat anhu wa yakhtalifu dhalika bihasabi maratibiha as-sabiqah wa rubbama tufidul ilma idha taffat bihal qura'in wa syahidat bihal usul. Thaniyan al-amala bima dallat alayhi bitasdiqihi in kana khabara wa tatbiqihi in kana talaba. Baik. Naam. Hadis-hadis ahad, ya, selain yang berderajat dhaif itu memiliki faidah. Pertama memang dzan, ya, lebih kuatnya kepada dzan, ya, yaitu dugaan terkuat akan keabsahan penisbatan hadis tersebut kepada orang yang menjadi sumber penukilannya, ya. Namun tadi kita lihat kalau hadis ahadnya itu adalah hadis hasan lidatihi, kemudian li ghairihi, kemudian hasan lidatihi, hasan li ghairihi, maka itu masih boleh diamalkan, ya, walaupun yufidu adzan, ya, dalam hal ini. Namun kita lihat kepada keabsahan penisbatan hadis tersebut kepada orang yang menjadi sumber penukilannya. Ya, kalau tadi memang hadis-hadisnya itu ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka dia jelas hadisnya apa? Sahih, gitu kan ya? Atau memang ada para imam yang memang mengatakan ini hadis-hadis yang sahih atau ini hadis yang hasan, maka masih boleh kita amalkan. Yang kedua, amma dha'ifu athaniyan al-amala bima Thaniyan al-amala bima dallat alayhi bitasdiqihi in kana khabara wa tatbiqihi in kana talaba. Amma ad-dha'ifu fala yufidu ad-dhanna wala al-amal wala yajuzu i'tibaruhu dalila wala dhikruhu ghairu makrunin bibayani dha'fihi illa fit targhib wat tarhib faqad sahhala fi dhikrihi jama'atun bi thalathati syurutin. Baik. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kedua, hadis ahad itu selain dia yufidu dhon, ya, maka dia berarti boleh diamalkan kecuali yang dhaif, ya. Jadi hadis ahad itu boleh diamalkan isi kandungannya kalau dia hadis-hadisnya tentang kabar, misalkan kabar umat terdahulu, kabar tentang perkara yang gaib, maka kita harus benarkan selama hadisnya apa? Tidak dhaif. Selama hadisnya sahih lidatihi, sahih li ghairihi, hasan lidatihi atau hasan li ghairihi. Tapi kalau sudah dhaif, maka tidak boleh kita benarkan, kan begitu. Dan kita boleh praktikkan
Kalau misalkan dia bicara tentang masalah ibadah, hadisnya hadis yang hasan. Hadis hasan boleh kita amalkan sebagai ibadah? Boleh. Bisa dipahami maksudnya? Jadi sekali lagi, hadis ahad itu ya dia boleh diamalkan. Ya, boleh diamalkan selama dia bukan hadis yang dhaif. Nah, barulah di sini adapun dhaif itu jangankan dia yufidul ilm, yufidudun pun enggak. Jangankan dia berfaedah untuk valid, yakin bisa diamalkan. Pada derajat dhon saja yang bisa diamalkan atau tidak dia nggak nyampe. Makanya tadi sebagian para ulama mengatakan nggak boleh, sama sekali tidak boleh diamalkan. Fa wala yajuzu i'tibaruhu dalilan, nggak boleh dijadikan dalil, nggak boleh dianggap sebagai dalil. Maka ketika ada sebuah amal atau sebuah hadis berbicara tentang sebuah ibadah tapi hadisnya itu dhaif, berarti tidak boleh kita amalkan. Kan gitu kan? Ya kan? Dan tidak boleh kita sebutkan hadis tersebut kecuali sambil dibilang bahwa ini hadis dhaif. Misalkan tadi kita dikasih contoh hadis yang dhaif itu adalah ihtarisu minan nasi bisu'idhan. Waspadalah kalian dari gangguan manusia dengan menggunakan persangkaan. Ini kan hadisnya dhaif atau sahih? Sebetulnya kita nggak boleh sebutkan hadis ini kecuali kita bilang di akhirnya bahwasannya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jelas? Jadi hadis dhaif itu tidak boleh dijadikan dalil dan nggak boleh disebutkan kecuali apa? Dibarengi dengan status hadisnya. Kita boleh baca ini hadis dhaif tapi kita bilang ini adalah hadis yang lemah. Jelas? Jadi nggak boleh kita nyebutin hadis dhaif. Bahkan kita bisa jadi jariyah keburukan. Ya. Dan banyak sekali makanya nanti ada kitab namanya ya, ada kumpulan hadis-hadis yang masyhur di tengah manusia tapi hadisnya dhaif. Atau bahkan ada hadis-hadis masyhur yang sering kita dengar padahal hadisnya palsu. Misalkan apa? At-thaharatu minal iman. Itu kan masyhur kan? Padahal yang sahih apa? At-tahuru syatrul iman gitu. Atau misalkan apa? Hubbul watani minal iman. Cinta negara itu bagian daripada iman. Atau yang juga sering masyhur apa? Utlubul ilma walau fissin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu hampir sering banget dijadikan apa? Dalil yang dibaca pada kegiatan-kegiatan untuk motivasi orang belajar. Kita harus belajar walaupun sampai negeri Cina. Itu kan padahal tidak sahih. Gitu kan? Dan banyak sekali contoh-contoh hadis-hadis yang tidak sahih tapi tersebar di masyarakat. Bayangkan tadi orang Syiah saja buat 300.000 hadis palsu. Itu cuma pada bagian tentang apa? Keutamaan Ali dan keutamaan Ahlul Bait. Belum-belum yang lain. Banyak sekali. Ada yang karena faktor politik, ada yang faktor ya dunia, banyak sekali. Ya, tapi sehebat apapun mereka buat hadis palsu pasti ketahuan. Naam. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kita tidak boleh menyebutkan hadis yang palsu tanpa kita membarengi dengan bahwasanya ini hadis palsu, dengan keterangan bahwasanya ini hadis yang palsu. Kecuali illa fit targhibi wat tarhib. Kecuali pada urusan motivasi untuk melakukan ibadah atau apa untuk menakut-nakuti orang. Targhib itu orang ngasih reward atau tarhib itu ngasih punishment. Misalkan ada sebuah dalil yang memotivasi kita untuk ibadah, tapi hadisnya dhaif, boleh kita amalkan? Boleh atau tidak? Boleh dengan syarat. Nah, syaratnya akan kita sebutkan. Atau misalkan orang menakut-nakuti tentang masalah neraka, misalkan dalil-dalil tentang masalah neraka, tapi dia hadisnya adalah hadis-hadis yang dhaif, boleh kita amalkan dengan 3 syarat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab ini, dan ada 1 syarat tambahan yang saya ambil dari kitab yang lain. Baik. Apa syaratnya? Yang pertama, alla yakuna dha'fu syadidan. Kita boleh mengamalkan hadis dhaif pada fadhailul amal. Fadhailul amal apa? Amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Dalam rangka tadi motivasi orang lain, itu syaratnya 1. Pertama, bukan sangat lemah hadisnya. Sekedar lemah saja. Kalau sangat lemah yang seperti tadi, misalkan sudah tidak terpenuhi syarat sahih, ditambah rawinya pendusta, maka ini nggak bisa dijadikan dalil walaupun dalam fadhailul a'mal. Bisa dipahami? Syarat yang pertama apa? Tidak sangat lemah. Yang kedua,
Nah, ini yang penting. Ada sebagian orang keliru. Maka syarat kedua ini penting. Ada seorang keliru, enggak, pokoknya kita mutlak boleh mengamalkan fadhailul a'mal walaupun hadisnya dhaif. Dan ini banyak terjadi di Indonesia. Orang akhirnya melakukan, mohon maaf, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi hanya karena dengan dalil, enggak apa-apa, ini kan fadhailul a'mal. Iya. Lihat, syarat kedua yang paling penting adalah an yakuna aslul amal alladzi dzukira fihi targhib wa tarhib tsabitan. Ini yang paling penting. Bahwasannya ya, aslul amalnya itu ada contohnya dari Nabi sebelumnya. Jadi misalkan begini, contoh misalkan ada orang tadi, ada hadis, barang siapa yang pergi ke gua, apa misalkan ada nama gua Jepang misalkan, barang siapa yang pergi ke gua Jepang kemudian dia sholat di sana, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, misal. Ya, ini kan motivasi untuk beramal, betul atau tidak? Tapi yang jadi masalah, tidak ada perintah dari Nabi, tidak pernah ada contoh dari Nabi bahwa Nabi jalan ke sebuah gua namanya gua Jepang. Ini nggak boleh diamalkan. Ya, atau misalkan sebuah amal yang nggak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi itu dalam rangka motivasi orang. Ya, misalkan barang siapa yang berdiri selama 5 jam sambil berzikir kepada Allah, mengucapkan subhanallah 1000 kali, maka dia akan mendapatkan bla bla bla. Itu nggak boleh diamalkan, walaupun itu untuk motivasi orang berzikir, betul? Tapi Nabi nggak pernah contohkan. Paham nggak? Boleh amalan yang targhib buat tarhib diamalkan pada hadis yang dhaif selama Nabi pernah melakukan dan mencontohkan. Bisa dipahami? Nanti kita kasih contoh supaya lebih paham. Maka ini syarat kedua, ini syarat penting. Kenapa? Karena sebagian orang berdalilkan dengan adakah ulama membolehkan hadis dhaif itu diamalkan pada fadhailul amal. Iya, betul. Tapi lihat amalan itu pernah dilakukan oleh Nabi atau tidak. Gitu kan? Kalau Nabi nggak pernah amalkan, maka nggak boleh kita amalkan juga. Makanya ma'asyiral muslimin, ya, lebih baiknya kalau ada hadis yang dhaif tidak boleh kita amalkan sekaligus. Supaya apa? Kita tidak jerumus kepada sesuatu yang meragukan, kan begitu. Syarat yang ketiga, kalaupun ada orang mau mengamalkan hadis yang dhaif pada fadhailul a'mal, alla yu'taqada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu. Dia ketika mengamalkannya nggak boleh meyakini bahwa ini yang mengatakan hadis ini adalah Nabi. Bisa difahami? Misalkan tadi ada sebuah hadis bicara tentang keutamaan. Anggaplah tadi misalkan barang siapa yang berdiri di masjid selama 3 jam, kemudian dia bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti ini dan seperti itu. Anggaplah ini misalkan Nabi pernah melakukan, misalkan. Dan tidak dhaif yang sangat kuat, bukan syadidud dha'af. Maka boleh dia mengamalkan dengan sebuah keyakinan Nabi nggak pernah ngucapin ini, paham? Hanya sekedar ya, kalaupun ini Nabi pernah melakukan, mudah-mudahan saya dapat pahalanya. Kalaupun enggak ya mudah-mudahan ya sudah, saya hanya ingin melakukan amal soleh saja, sudah. Nggak boleh meyakini bahwa ini hadis dari Nabi datangnya. Ini syarat yang keberapa? Yang ketiga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan di dalam kitab mustalah yang lain disebutkan syarat yang keempat. Hadis-hadis yang dhaif pada fadhailul a'mal tidak boleh dipopulerkan. Nah, lihat, ini penting. Jadi kalau orang-orang bermudah-mudahan nggak apa-apa, hadis dhaif kan boleh pada fadhailul a'mal, iya. Padahal syarat yang keempat ini juga penting, nggak boleh kita populerkan. Sehingga apa akhirnya apa? Banyak masyarakat melakukan sebuah amal pada hadis-hadis yang dhaif, yang bisa jadi memang Nabi nggak pernah lakukan. Nah, berarti untuk kehati-hatian, jangan kita melakukan hadis-hadis dhaif walaupun pada fadhailul a'mal, walaupun dibolehkan. Jelas? Kenapa? Karena ikhwatul Islam, ikhwatul iman, biasanya memang hadis yang paling laku, baik itu hadis yang dhaif ataupun hadis yang palsu, itu berkaitan dengan masalah amalan. Betul. Terutama di Indonesia. Misalnya, contoh lah, misal barang siapa yang mencium tangannya 10 kali bolak-balik, misalkan ada. Oh, itu paling senang orang Indonesia kan? Maka dia akan mendapatkan keberkahan. Wah, udah diamalkan itu. Ya kan? Barang siapa yang baca Al-Quran surah Al-Baqarah misalkan 2000 kali sekali napas misalkan, itu kadang orang
masih mau ngamalkan juga kan begitu. Kenapa? Karena dia berpikir ini keutamaan, fadilah gitu kan ya. Di kita itu kalau udah bicara keberkahan, fadilah, masya Allah, ya kan? Barang siapa yang jalan nunduk-nunduk depan kiainya misalkan, ada orang buat hadis seperti itu ramai diamalkan. Makanya kalau kita tahu itu adalah hadis yang palsu, tidak boleh kita populerkan. Hadis yang dhaif tidak boleh kita populerkan walaupun itu berkaitan dengan fadhailul a'mal. Walaupun sekali lagi tadi para ulama membolehkan kita mengamalkan hadis fadhailul a'mal yang dhaif dengan 4 syarat. Apa syaratnya yang pertama? Bukan sangat lemah, bukan syadidud dha'af. Yang kedua, ada asalnya dari Nabi SAW. Yang ketiga, ketika kita mengamalkannya jangan ada keyakinan bahwa Nabi pernah mengatakan hadis tersebut. Yang keempat, tidak boleh dipopulerkan. Sebetulnya dari keempat ini berat juga sebetulnya kan. Lebih baik tinggalkan kan gitu sebetulnya kan. Betul atau tidak? Makanya ya, hal ini penting ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Makanya lihat syarat-syarat di atas ya, sebagaimana pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa 4 syarat di atas ya, di dalam praktiknya sulit untuk diterapkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya kan lebih dekatnya ya udah tinggalkan aja udah gitu kan. Makanya tadi ada 2 pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan enggak, mau fadhailul amal enggak fadhailul amal, kalau di hadisnya dhaif tinggalkan. Karena lebih kepada tadi ya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Terlebih hadis dhaif itu lebih dekat kepada apa? Enggak validnya dibandingkan validnya gitu kan ya. Maka ini penting untuk kita pahami ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, karena sebagian orang berdalilkan dengan dalil ini. Nah, mari kita lihat ya, para ulama mengatakan walaisa ma'nal amal bil hadits dhaif. Ya. Bukan berarti makna kita boleh mengamalkan hadis yang dhaif berarti kita menjadikan amalan itu menjadi sebuah amalan sunnah. Ya. Karena para ulama tidak pernah mengatakan seperti ini. Tetapi maksudnya adalah tadi 4 syarat tersebut harus kita penuhi. Ya, bahkan yang terakhir, kalaupun kita amalkan, kita yakini Nabi nggak pernah mengatakan hal tersebut. Baik, kita ambil contoh nih. Contoh hadis dhaif pada fadhailul a'mal ada asalnya dari Nabi dan boleh kita amalkan. Contohnya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dia dalam kitab sunannya dari Abi Umamah dari Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatai al-idain yahtasibu lillah lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang bangun salat pada 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ketika malam Idul Fitri Idul Adha dia salat dan salatnya mengharapkan pahala dari Allah, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mematikan hati-hatinya. Pertanyaan saya, hadis ini boleh diamalkan atau tidak? Boleh diamalkan enggak? Boleh enggak? Kenapa boleh? Hadisnya dhaif nih, kita sepakat ini hadisnya dhaif, oke? Hadisnya dhaif. Boleh diamalkan atau tidak? Hukum asalnya hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Nah, sekarang kita anggap ini boleh diamalkan. Kenapa boleh diamalkan? 1. Yang pertama boleh diamalkan karena ini berkaitan dengan sholat malam. Sholat malam ada asalnya dari Nabi atau tidak? Nabi melakukan sholat malam atau tidak? Melakukan. Ada asalnya dari Nabi? Ada. Yang kedua, ini fadhailul amal atau bukan? Fadhailul amal. Motivasi dari Nabi, kata Nabi, barang siapa yang sholat pada 2 malam Idul Adha ataupun Idul Fitri karena Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mematikan hati-hati manusia. Ini kan motivasi dari Nabi. Fadhailul amal bukan? Boleh diamalkan? Boleh atau tidak? Boleh. 1, fadhailul amal. 2, salat malam ada contohnya dari Nabi atau tidak? Ada. Syarat yang ketiga, kalaupun kita mau melakukan amalan ini harus ada keyakinan Nabi nggak pernah ngucapin ini. Yang keempat, jangan dipopulerkan. Ya. Anda menyampaikan bagi contoh. Besok kata Ustadz boleh kita sholat malam Id ataupun malam Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, ini 4 syarat. Sebetulnya kan syarat yang keempat nggak boleh dipopulerkan ya. Akhirnya orang nggak ada yang ngamalkan gitu kan ya. Nah, ini contoh. Jadi contoh yang penting tadi yang poin yang kedua, bahwa kalaupun itu fadhailul a'mal itu
ada asalnya dari Nabi. Sholat malam ada contohnya dari Nabi. Tapi kalau tadi barang siapa yang jalan ke sebuah gua, kalau kepalanya sudah nyempel sampai gua, maka dia sama seperti haji. Kan gitu kan sekarang lagi masyhur kan? Orang pergi haji ke mana? Ke gua. Nggak tahu hadis yang di mana yang mereka pakai, gitu kan ya? Nah, yang seperti ini tidak boleh. Nabi nggak pernah ya menyebutkan bahwasanya pergi ke gua pahalanya setara dengan haji ya umroh. Nanti mereka mengatakan, Ustaz, pernah Ustaz, Nabi kan pernah ke gua Hiro sama gua Thur. Ya. Nah, gimana kalau begitu tuh? Ustaz, Nabi kan pernah ke gua juga Ustaz, berarti ada asalnya dari Nabi. Ya, nggak bisa. Ya. Jadi amalan tersebut harus ada contohnya dari Nabi SAW dan Nabi pernah melakukannya. Salat malam Nabi lakukan. Ya, Nabi lakukan. Baik. Sampai sini bisa dipahami? Jelas? Ya. Maka di sini disebutkan na'am wa hada wa ala hada wa ala hada fayakunu fa'idatu dzikrihi fit targhib hasan nafsi 'ala al-'amal al-muraggabi fihi liraja'i husuli dzalika ats-tsawab thumma in hasala wa illa lam yadurruhu ijtihaduhu fil ibadah wa lam yafuthu ats-tsawabul asliyul murattabu 'ala al-qiyam bil ma'mur wa fa'idatu dzikrihi fit tarhib tanfirun nafsi 'anil 'amalil murahhab anhu lil khawfi min wuqu'i dzalikal 'iqab wa la yadurruhu idza jitanabahu wa lam yaqa'il iqabu al-madhkur. Baik. Maka dengan penjelasan 3 syarat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin tentang bolehnya seorang mengamalkan hadis yang dhaif pada fadhailul a'mal, maka wa ala hada, berdasarkan hal ini, fayakunu faidatu dzikrihi fi targhib, maka penyampaian hadis dhaif dalam masalah targhib, dalam masalah motivasi, ya, adalah tujuannya adalah hathun nafs 'alal amal al-muraghab fihi. Tujuannya adalah untuk memotivasi jiwa agar mengamalkan perkara yang disebutkan dalam hadis itu tersebut. Tujuannya kita pengen dapat pahala tadi. Barang siapa yang sholat pada 2 malam Id, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan diwafatkan oleh Allah pada hari di mana Allah akan mewafatkan hati-hati manusia. Ketika kita mengamalkan itu kan cuma motivasi aja buat kita. Saya mengamalkan hadis tersebut supaya dapat pahala tadi. Kan gitu kan ya? Dengan harapan memperoleh pahala dijanjikan. Kalaupun dia mendapatkan pahala tersebut, maka itulah yang diinginkan. Tapi kalau ternyata memang benar-benar hadis ini tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW, ya, maka kesungguhannya dalam beribadah tidak membahayakan dirinya, ya, dan ia pun tidak akan kehilangan pokok pahala yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan amalan yang diperintahkan oleh syariat. Nah, kalaupun dia mengamalkan hadis-hadis dhaif pada tarhib, pada sesuatu yang perkara yang kita harus lari darinya, ya, maka disebutkan di sini tanfiru nafsi anil amalil murahhab anhu. Maka berarti kalau kita mengamalkan sebuah hadis yang dhaif pada hadis-hadis yang berkaitan dengan tarhib, berarti membuat manusia lari dari perbuatan yang dilarang karena takut untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, lil khaufi fihi min wuqu'i dzalikal iqab wa la yadurruhu idza jitanabah. Kalaupun dia tinggalkan kan enggak akan merugikan dia. Misalkan ada tadi sebuah hadis melarang seseorang melakukan perbuatan yang tercela. Tapi ini enggak ada hadisnya dari Nabi, hadisnya dhaif misalkan. Kemudian dia meninggalkan pun itu kan tidak akan merugikan dia. Dia meninggalkan sesuatu apa yang terlarang. Ya, maka inilah yang menjadikan kenapa akhirnya, ya, para ulama membolehkan mengamalkan hadis yang dhaif pada fadhailul a'mal dengan 4 syarat yang tadi kita sudah sebutkan. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, berarti alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita sudah menyebutkan pembagian khobar dari sisi penukilannya, kemudian pembagian hadis ahad, ya, menjadi 3, kemudian pembagian hadis ahad dari sisi derajatnya menjadi 5, masing-masing sudah kita sebutkan definisinya, dan kita sudah sebutkan bahwa seluruh hadis ahad itu bisa diamalkan, boleh kita amalkan isi kandungannya dan boleh dijadikan dalil kecuali hadis yang dhaif, ya, karena hadis-hadis ahad itu yufidul dzan, ya, walaupun tidak sampai pada yufidul ilm, tapi yufidul dzan tergantung pada derajat hadisnya. Kalau dia sahih li dzatihi maka boleh diamalkan, kan gitu kan ya. Adapun hadis dhaif
hukum asalnya tidak boleh diamalkan kecuali pada fadhailul a'mal dengan 4 syarat yang sudah kita sebutkan. Wallahu taala alam, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Atau yang kurang jelas? Jelas insyaallah ya. Besok kita tanya lagi insyaallah. Nah, insyaallah ya. Besok kita tanya lagi dari mutawatir berarti ya. Mutawatir sudah. Mulai dari apa? Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, dhaif. Ya, apa definisinya? Sebutkan contohnya. Kemudian apa lagi? Yufidu apa? Berfaedah apa? Apakah dia yufidul ilm atau yufidul dhon? Boleh diamalkan atau tidak? Dan bagaimana status hadis dhaif? Boleh diamalkan atau tidak? Kalaupun boleh diamalkan pada pada fadhailul a'mal, sebutkan 4 syaratnya dan alasan kenapa kita tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Tadi kita sebutkan ada berapa? Ada sebab? Ada ingat? Dua sebab. Dua sebab kenapa kita tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Mafhum? Jelas? Semakin pusing? Enggak insyaallah ya. Insyaallah tidak. Maka insyaallah besok barulah kita masuk kepada penjelasan apa itu adil. Adil itu apa sih? Disebutkan adil itu apa? Kemudian yang kedua apa? Tamudzabt, yang sempurna hafalannya itu seperti apa? Kemudian sanad yang bersambung itu seperti apa? Syadz itu apa? Illah itu apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Sehingga makin nyambung. Berarti sahih li dzatihi itu harus dibacakan oleh orang yang adil. Adil itu adalah istiqomatu fiddin, orang yang istiqomah dalam agama, bukan orang yang fasik, gitu kan? Orang yang sempurna hafalannya itu bla 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 bla. Kalau ada kekurangan sedikit dari hafalan itu enggak masalah, nanti akan kita jelaskan. Yang dimaksud syadz itu seperti ini. Yang maksud illah itu seperti ini, sehingga kita ingat lagi kepada hadis sahih li dzatihi. Syaratnya seperti ini, berarti harus memenuhi 5 syarat ini. Dan inilah menunjukkan kepada kita, semakin kita belajar hadis ini, semakin lagi menunjukkan kepada kita ternyata sulit untuk menentukan hadis itu menjadi sahih. Kira-kira apa alasannya dipersulit? Supaya kita betul-betul beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Itu alasan utamanya. Makanya kalau ada orang mengatakan, amal enggak apa-apa, amal tuh banyak, ribet amat sih, harus ada sahih atau enggak. Lihat bagaimana para ulama ngejaga hadis ini supaya memastikan kita beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sampai syaratnya pun ketat, gitu kan ya? Bahkan nanti akan kita jelaskan sebagaimana saya singgung kemarin. Persyaratan Bukhari sama persyaratan Muslim itu lebih berat persyaratan Imam Bukhari, karena Imam Bukhari mempersyaratkan antara satu rawi dengan rawi yang lain harus ketemu. Gak ketemu, gak dimasukkan ke hadis Bukhari. Makanya para ulama sepakat kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Kenapa? Karena syaratnya ketat. Sehingga tenang kita mengamalkan hadis-hadis Bukhari, tenang hati kita. Kenapa? Insya Allah yakin bahwasannya ini datangnya dari siapa? Dari Nabi SAW. Jadi kalau ada orang memudah-mudahkan dalam beramal, kasih tahu. Para ulama capek. Kita baru 3 hari aja bahas begini, luar biasa. Gimana para ulama ribuan hadis? Ya. Kenapa? Sudah yang diteliti banyak, ternyata yang palsu sama yang doib juga banyak. Bayangkan tadi orang Syiah sudah bikin 300.000 hadis. Belum lagi mungkin orang-orang politik misalkan zaman dulu, ya kan? Belum lagi para pedagang tadi yang buat hadis supaya orang beli dagangan dia. Barang siapa beli terong, barang siapa beli kurma, barang siapa, banyak Pak. Terus terang banyak, ya. Makanya para ulama mengumpulkan ahadis dhaifah, misalkan hadis-hadis dhaif. Berapa jilid mereka kumpulkan? Supaya kita sekarang beramal itu tenang. Nah, zaman sekarang orang sudah tinggal bilang, ini hadisnya sahih dhaif, masih aja enggak ribut. Ya. Zaman sekarang masih aja bahas hadis sahih, hadis dhaif. Orang sudah pergi ke bulan sana subhanallah. Ya. Ini sekali lagi minimal kita belajar ini untuk mengingatkan kita betapa perjuangan para ulama hadis itu berat, ya. Dan mudah-mudahan kita mengikuti perjuangan mereka sedikit-sedikit, walaupun apa yang kita lakukan mungkin tidak sama dengan mereka, tapi mudah-mudahan sekali lagi ini menunjukkan kesungguhan kita membela hadis Nabi SAW. Wallahu taala alam. Karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.